kios mini sepanjang jalan menuju Masjid Nabawi. Kesannya lebih rapi dan bersih. Ya, langsung. Rindu Ka'bah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama-tama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Insya Allah sampai saat ini masih kita bisa melihat keberadaannya. Bagi jamaah umroh, salah satu tujuan city tour di kota Madinah adalah Masjid Quba. Sekarang sudah ditambah taman, ada rumput hijau, dihiasi burung-burung, burung merpati, masya Allah. Dan pohon-pohon kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Masjid Quba. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah saat itu. Masjid Quba ini menjadi salah satu destinasi ya, tujuan bagi pengunjung baik yang umroh maupun yang haji ya. Ini adalah satu tempat yang dikunjungi karena mempunyai fadilah, yaitu ketika kita mempunyai wudhu dari hotel, kemudian kita menuju Masjid Quba ini dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala 1 kali umroh. Masya Allah subhanallah. Ini kondisi terkini ya, pada tanggal 12 Mei 2023 sudah ada tambah taman-taman ya. Oke, bagi Anda yang belum pernah ke Masjid Quba, silahkan laksanakan ibadah umroh. Insya Allah Anda akan bisa sholat di Masjid Quba ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
400.000 rupiah. Jokowi. Ini Mary, silakan. Kan paksa. Sok ke Stuttgart. Stuttgart. Berapa kilo? Ini Korman. Ada yang enak kan yang itu. Sama, itu paling muda yang hijau itu. Ya, mana? Backgroundnya yang di sini yang enak lah. Sini aja tetap sini. Biar dapat background itu. Hajatnya Hanamnya juga ada. Waduh. Waduh. Ditawarin hajatnya Hanam. Waduh. Kenapa bang? Bang. Ayo sekolah. Aku nggak ada Pak. Betul. Apa Haji hajat jahanam? Tuh, banyak tuh Pak Haji tuh. Mau apa? Soap. Haji Rindu. Orang Nicole. Jokowi. Ustaz, dimulai Ustaz. Mana Ustaznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas apa adem? Adem, panas ini. Panas ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sudah berada di mana? Jabal Uhud. Mana Jabal Uhudnya? Di dalam. Ini Jabal Uhudnya. Oh, Deretan ini semua Jabal Jabal Uhud. Uhud jadi masuk ini. Enggak, Ya. bukan Uhud. Ya. Ini semua Uhud. Apa Jabal Uhud? Jabal artinya apa? Bukit atau gunung, ya. Bahwasanya Ayo, sini, Jabal Pak Ahmad. Uhud ini gunung yang ada apa? Yang ada di surga nantinya. Karena kata Rasulullah SAW, Uhud itu kita mencintai Uhud dan Uhud mencintai kita, kata Rasulullah. Bukan Ustadz Udori ya. Ya, Uhud bukan singkatan Ustaz Hudori. Jabal Uhud terjadi, bagaimana peristiwa Jabal Uhud? Bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpinya kata Rasulullah berbicara kepada para sahabat, ya sahabatku, bahwasanya aku bermimpi. Yang pertama, satu mimpi itu saya melihat apa? Pedang saya retak. Yang kedua, saya melihat sapi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saya melihat apa? Benteng yang kokoh. Nah, 3 tafsir mimpi ini dari Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu dari kaum muslimin ada 1.000 pasukan. Sedangkan dari kafir Quraisy ada berapa? Ada 3.000. Nggak ada setengahnya, Bapak Ibu. Sepertiga. Kalau secara ini Sepertiga. ya, tidak ada setengahnya, bahkan kalaupun secara logika kalah. Ya. Tapi Uhud ini terjadi atas dendam perang Badar. Karena perang Badar itu dimenangkan oleh siapa? Umat muslim. Dan kala itu kaum muslimin ada 315 pasukan. Sedangkan kaum musyrikin lebih banyak dibanding muslim tersebut. Tapi dimenangkan oleh oleh umat Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada 2 kelompok ketika diceritakan mimpi itu. Kemudian ada 2 kelompok, kata Rasulullah, kita lebih baik tunggu di benteng ini aja. Karena dulu ini, di depan ini ada benteng. Dan Uhud ini sebenarnya bukan masuk Madinah sebelumnya. Jadi ada Gapura kalau di kita ya. Gapura itu masuk ke sananya adalah Madinah. Tapi ini wilayahnya. Nah ini Uhud ini bukan di wilayah Madinah. Nah saat itu, kata Rasulullah, kita cukup di benteng aja, jangan keluar. Tapi ada apa? Para sahabat yang ingin apa? Rasulullah, udah kita keluar aja. Karena kenapa? Karena kemarin aja perang Badar kita menang. Gitu.
Akhirnya apa? Kata Rasulullah, ya udah kalau memang seperti itu, Rasulullah akhirnya apa? Kemudian mengganti pakaiannya untuk apa? Perang. Sehingga setelah itu para pasukan disiapkan. Akhirnya ini namanya Jabal, yaitu pemanah. Disiapkan para pemanah 50 orang di atas, 11 orang untuk memanah. Kapan ya? Kalau kita apa? Sniper. Itu ya, panahan itu bisa mematikan 3 orang. Jadi bisa dimatikan, jadi satu panah bisa tembus 3 orang. Dan panahan itu. Ya. Akhirnya kata Rasulullah diberi instruksi di atas. Menang atau enggak menang, jangan turun. Gitu. Ini bertahan di atas. Jangan tergoda sama harta gonimah atau apapun itu. Nah, tatkala itu peperangan terlihat banyak dari kaum kafir itu apa? Gugur. Di bawah itu, di bawah dari atas dulu lebih tinggi. Jadi di bawah itu banyak harta. Gonimah itu rampasan perang bisa diambil. Ini apa? Tergoda lihat harta di bawah turun. Turun. Mulai apa? Yang kira naik dari atas, dari bawah ke atas. Khalid bin Walid masuk. Akhirnya Khalid bin Walid yang bawah habis di. Jadi akhirnya apa? Karena melihat gonimah, akhirnya mengikuti Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kita menang, jangan turun. Akhirnya apa? Banyak di antaranya adalah Abdul Muttalib Muhammad Sallallahu. Ini adalah pada syuhada Uhud, berperan di perang. Kita berziarah. Ustaz, mungkin ada yang pengen naik ke Assalamualaikum ya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi ya awliya wa ahyaun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. فردا ولا حما ولا حاجة بها لك يا أرحم اللهم اهدهم أمطار والشيء أولئك رفيق وكفى بالله عليما يسير علينا كل عسير بجاه النجاه يسير ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ونا رشدا الدنيا حسنة وفي الآخرة عدلا وفي أمر وتحية سلام وآخر دعوانا رب Kali aku.
Habis dah? Alhamdulillah. Ruang makan di Manazil Al-Falah. Lumayan luas. Liftnya juga besar-besar, ada 4. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir rombongan 6 Mei sampai 14 Mei 2023, rombongan umroh yang Ka'bah. Pagi ini jadwalnya adalah pamitan ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dilanjut nanti ke Baki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salat salatan tubasyiruna wa ahlana wa awlatana wajib sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. भाई तो ये आवाज नहीं आती, इधर है कान पे। Wassalah qomama. ये इधर देखिए मस्जिद, ये तारीखी मस्जिद है, उनकी तो Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nama masjidnya Gomama, atau dalam arti bahasa Indonesianya Masjid Awan. Masjid Awan. Awan. Apa sejarahnya? Bahwasanya masjid ini ya pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Sholat 2 idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, pertama kali dilakukan di Masjid Gomama. Dan kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah apa? Sholat istisqa di sini. Ketika Madinah ini apa? Benar-benar apa? Kekeringan. Panca apa? Kalau kemarau ya luar biasa. Banyak binatang-binatang pun sampai apa? Banyak yang mati. Akhirnya apa? Rasulullah SAW akhirnya memutuskan semuanya orang-orang Arab itu sholat istisqa di mana? Di Masjid Gomama. Akhirnya apa? Setelah sholat istisqa maka Madinah itu sampai banjir waktu itu. Setelah apa? Meminta hujan, sholat istisqa itu apa? Meminta hujan. Ya. Dan berjamaah dilakukannya. Dan Gomama ini, Masjid Gomama ini, ketika itu Rasulullah SAW pernah sholat di sini. Kenapa disebut Masjid Awan? Ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian ada awan yang menutupi Rasulullah. Nah, Rasulullah yang menutupi. Jadi ketika sholat seperti ini, ada awan yang menutupi. Selebihnya apa namanya?
makanan buru, makanan buru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil usra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa ahladana wa jami'a sayyidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Pamitan di makam Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, undang kami kembali ke sini ya Allah. Amin. Allah, amin, amin, amin. Allah. Undang kami kembali ya Allah, ya Rasulullah. Minta syafaat, minta syafaat, minta syafaat pada Rasulullah. Minta syafaat ya Rasulullah. Amin. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-kafi rabbuna al-kafi wa jannal kafi wa sadnal kafi li kulli kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bidawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, setelah ini di hari kiamat aku dibangkitkan pertama kali, kemudian setelah itu dibangkitkan siapa? Abu Bakar, setelah itu apa? Yaitu makam baki seluruhnya, dan akan apa? Diberikan cahaya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang dimakamkan di baki, insya Allah masuk surga. Amin. Dan ketika itu para jamaah umroh dan haji, sebelum ada pelebaran ini baki, jadi memang ada keistimewaan ketika wafat umroh dan haji itu bisa dimakamkan di baki. Ketika ketika di Madinah bisa dimakamkan di baki, ketika di Mekah itu dimakamkan di mana? Di Ma'la. Itu keistimewaan. Dan baki ini ada apa? Ada terutama adalah makam Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang ketiga, yaitu
dan para sahabat yang lainnya, ada 10.000 sahabat di makam Baki ini. Jadi banyak keistimewaan Baki ini, diantaranya bahwa Baki ini adalah apa? Seluruh yang ada di Baki insya Allah dakhalal jannah kata Rasulullah. Seluruhnya, dan semua mudah-mudahan kita bisa diberikan nikmat husnul khotimah di kota suci Madinah. Amin ya Allah. Ya, setelah ini insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak tolong diingat jam 1 itu check out ya, makan siang di hotel, nanti makan sorenya jangan khawatir nggak ada jamak takdim untuk makan ya, ntar ada Ustadz, Catering